Sunda adalah salah satu suku yang ada di Nusantara pada saat ini. Akan tetapi sesungguhnya Sunda pada zaman dahulu merupakan sebuah bangsa yang besar, dan juga merupakan bagian dari peradaban dunia. Bangsa Sunda pada saat itu setara dengan bangsa-bangsa besar lainnya yang ada di muka bumi ini. Baik setara dengan bangsa Romawi, dengan bangsa Yahudi, dengan bangsa Han atau China, dengan bangsa Kan atau Mongol, serta dengan bangsa-bangsa kecil yang lainnya. Adapun alasan kenapa Sunda dapat disebut sebagai bagian dari peradaban bangsa besar pada zaman dahulu, karena Sunda mempunyai 8 dasar fundamental atas berdirinya sebuah bangsa. Alasan pertama, karena Sunda mempunyai daratannya yang sangat luas. Alasan kedua, karena Sunda mempunyai sumber alamnya yang sangat berlimpah. Alasan ketiga, karena Sunda mempunyai penduduknya yang sangat banyak. Alasan keempat, karena Sunda mempunyai budayanya yang begitu megah. Alasan kelima, karena Sunda mempunyai tatanan kehidupannya yang amat ramah. Alasan keenam, karena Sunda mempunyai bahasanya yang sangat indah. Alasan ketujuh, karena Sunda mempunyai ajaran kepercayaan kepada Tuhannya yang sangat adiluhung. Serta alasan kedelapan, karena Sunda mempunyai pemimpinnya yang sangat bijaksana. Jadi tak heran pada zaman dahulu bangsa Sunda sangatlah dihargai oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Adapun bukti dari sebuah kebesaran bangsa Sunda pada zaman dahulu bisa dilihat dari banyaknya penemuan-penemuan peninggalan bersejarah di tanah Sunda. Antara lain ditemukannya situs-situs megalitikum, di mana penemuan dari situs-situs megalitikum itu sendiri, usianya sudah mencapai ribuan tahun. Contohnya situs megalitikum Gunung Padang Cianjur, situs megalitikum Cipari Cigugur Kuningan, situs megalitikum Cibalai Tenjo Laya Bogor, situs megalitikum Cibeduk Citorek Lebak, serta masih banyak lagi situs-situs megalitikum yang ditemukan di tanah Sunda, yang dimana situs-situs tersebut merupakan peninggalan di zaman prasejarah atau zaman periode batu. Begitu pula yang menguatkan bahwa Sunda telah ada di zaman prasejarah, dengan banyak ditemukannya fosil-fosil kerangka manusia purba. Salah satunya yaitu penemuan fosil kerangka manusia purba di Gua Pawon, Bandung Barat, yang usianya diperkirakan sudah ribuan tahun. Begitu pula bukti bahwa Sunda merupakan sebuah bangsa yang maju pada zaman dahulu, karena sampai saat ini masih banyak ditemukan ajaran-ajaran tentang ketuhanan yang masih dijalankan oleh sebagian penduduk Sunda, di mana ajaran Sunda kuno tersebut dinamakan dengan sebutan ajaran Sunda Wiwitan. Sekarang ajaran itu pun masih bisa ditemui di daerah Kanekes, yaitu kehidupan masyarakat Baduy Kanekes atau Baduy Jaya Sampurna. Serta dapat pula ditemui di daerah Kuningan, yaitu Baduy Cigugur atau Baduy Kauningan. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran kepercayaan sisa dari peradaban bangsa Sunda.
baik yang ada di tanah Sunda sekarang ini, ataupun yang berada di luar Sunda. Adapun nama Sunda itu sendiri berasal dari kata Sundanar, yang dimana nama Sundanar tersebut berasal dari dua suku kata, yaitu Sun dan Danar. Sun artinya kasih sayang, sementara Danar artinya kuning langsat. Jadi arti Sundanar yakni kasih sayang kuning langsat, atau sebuah kehidupan manusia yang mempunyai jiwa pengasih serta mempunyai warna kulitnya yakni kuning langsat. Jadi nama Sunda berasal dari sebuah karakter kehidupan serta dari ras penghuni tersebut. Adapun sebutan untuk nama Sunda sendiri sudah melewati 3 fase pergantian atau penyempitan di dalam penyebutan nama Sundanar. Dari awalnya Sundanar dipersempit menjadi Sundar. Ini bisa dilihat dari nama kitab Sunda kuno yang bernama Kitab Sundarigama, yang dimana kata Sundari tersebut kata dasarnya yakni Sundar, dan dibubuhi akhirannya dengan huruf I, yang artinya merujuk kepada seorang wanita. Jadi arti kata Sundari yakni wanita Sunda, yang pada akhirnya kata Sundari pun dimasukkan ke dalam suku kata bahasa Sanskerta, yang artinya wanita cantik. Itulah fase pertama penyempitan sebutan nama Sundanar. Kemudian fase kedua penyempitan nama Sundanar yakni berganti menjadi Sundan. Di fase inilah nama Sundanar berganti menjadi Pasundan, yang dimana kata depannya dibubuhi dengan kata pas. Adapun arti dari kata pas tersebut yakni benar atau tepat, yang artinya kebenaran serta kebaikan penghuni yang mempunyai ras kuning. Bisa juga Pasundan itu artinya Pasundaan, atau kumpulan orang-orang Sunda, tetapi kata dasarnya tetap Sundan. Dan fase ketiga penyempitan untuk penyebutan kata Sundanar yakni Sunda. Sampai saat ini sebutan Sunda pun masih dipakai, karena sebutan Sunda lebih mudah untuk diucapkan, serta lebih mudah untuk diingat. Itulah sekilas perjalanan kehidupan Sunda.